Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami kelompok 16 dari mata kuliah Bata Tahan Api dan Terak, Teknik Metalurgi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video ini, kami akan menjelaskan tentang studi kasus proses ekstraksi metalurgi di PT Krakatau Steel. Anggota dari kelompok 16, yaitu saya sendiri, Muhammad Findra Aulia, lalu Karisma Sela Aryani, Bob Regan, dan yang terakhir, M. Nazri Fik Zahul. Berikut adalah outline dari hal yang akan kami bahas di video kali ini. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, tujuan, dan rumusan masalah. Yang kedua yaitu pembahasan, yang terdiri dari pembahasan raw material dan produk, proses produksi, slag yang dihasilkan, serta refraktori yang digunakan pada PT Krakatau Steel. Yang ketiga yaitu kesimpulan. Pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1970 dengan nama PT Krakatau Steel yang berlokasi di Jalan Industri nomor 5 PO Box 14 Cilegon, Banten. Saat ini kapasitas produksi perusahaan Krakatau Steel mencapai 4,65 juta ton per tahun dengan sejumlah produk utama seperti hot rolled coils, cold rolled coils, dan wire rods. Untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin dalam industri baja di Indonesia, perusahaan terus berinvestasi dan berinovasi untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas produk. Selanjutnya yaitu tujuan dan rumusan masalah. Yang pertama, tujuan dari studi kasus ini adalah untuk mengetahui raw material dan produk dari PT Krakatau Steel. Yang kedua, proses produksi di PT Krakatau Steel. Yang ketiga, select dari proses produksi di PT Krakatau Steel. Dan yang keempat, refraktori yang digunakan pada PT Krakatau Steel. Lalu ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu, apakah raw material dan produk dari PT Krakatau Steel? Seperti apa proses produksi di PT Krakatau Steel? Apa slag yang dihasilkan dari proses produksi di PT Krakatau Steel? Dan yang terakhir, jenis refraktori apa yang digunakan pada PT Krakatau Steel? Selanjutnya yaitu pembahasan. Baik, dalam pembahasan pertama yaitu raw material. Raw material yang pertama yaitu besi spons. Besi spons yaitu bentuk yang relatif berpori dari besi yang dihasilkan dari reduksi langsung biji besi di mana PT Krakatau Steel menggunakan iron ore pellet menjadi besi dengan gas reduksi atau unsur karbon yang dihasilkan dari gas alam atau batu bara di bawah titik leleh besi dan biasanya dalam kisaran suhu 800 sampai 1200 derajat Celcius. Besi spons memiliki kandungan besi yang hampir sama dengan besi kasar atau pig iron, biasanya 90 sampai 94% total besi. Besi spons di electric arc furnace menawarkan manfaat seperti komposisi yang seragam dan dapat diprediksi dengan jumlah elemen belerang, fosfor, dan trem yang rendah. Penggunaannya dalam pencampuran muatan memungkinkan penggunaan scrap bermutu rendah sebagai bagian dari muatan tanpa mempengaruhi kualitas baja akhir. Berikut adalah komposisi dari besi spons. Selanjutnya, raw material yang kedua yaitu steel scrap berasal dari berbagai sumber karena sangat mudah didaur ulang. Beberapa scrap berasal dari dalam pabrik baja, di mana mungkin baja telah rusak atau sisa-sisa baja dari proses produksi. Scrap baja bisa juga berasal dari badan mobil tua, peti kemas kapal tua, dan bangunan yang sudah dibongkar. Penggunaan scrap baja sangat mengurangi konsumsi sumber daya mineral dan energi untuk mengekstraksi besi dan biji. Sementara itu, perhatian harus diberikan pada pengaruh logam pengotor yang dibawa dari scrap. Hal ini penting karena akan digunakan scrap yang benar-benar diketahui kadarnya. Selanjutnya, raw material yang ketiga yaitu batu kapur, CaCO3. Batu kapur berfungsi sebagai flux pembentuk slag atau pengotor dan pengikat unsur-unsur pengotor seperti SiO2, MnO, S, dan P. Lapisan flux atau slag ini juga melindungi baja cair dari oksidasi langsung dengan udara. Penambahan limestone dapat dilakukan bersamaan dengan bahan baku logam. Batu kapur yang ideal memiliki kandungan CaCO3 sebesar 95% dengan kandungan S kurang dari 0,10%. Porositas 1 sampai dengan 5 dan ukurannya
yaitu 12,5 cm. Selanjutnya, produk dari PT Krakatau Steel yang akan dibahas pada laporan kali ini adalah hot roll coil, di mana hot roll coil adalah produk baja berbentuk gulungan strip baja yang dihasilkan dari proses rolling panas di hot strip di fasilitas pabrik. Pelat baja sebagai bahan baku dipanaskan kembali hingga 1200 derajat Celcius, kemudian digulung lebih lanjut sampai mencapai ketebalan akhir yang diinginkan. Mekanisme pendinginan menggabungkan keduanya, pendinginan air laminar sebelum proses melingkar dan udara pendinginan di area penyimpanan produk. Dimensinya yaitu ketebalannya 1,4 sampai 25 mm, lebarnya 600 sampai 2000 mm, diameter dalam kumparan 760 mm, diameter luar kumparan 2000 mm, kemudian berat kumparan 30 metric ton. Selanjutnya aplikasi hot roll coil antara lain struktur umum dan dilas, penggulungan ulang, pipa minyak dan gas, otomotif pipa dan tabung kontainer, pembuatan kapal dan lainnya. Keunggulan dari produk ini yang pertama yaitu kepatuhan terhadap kualitas internasional dan standar nasional. Yang kedua bersertifikat dengan ISO 9001. Selanjutnya, yaitu proses produksi hot rolled coils di PT Krakatau Steel. Yang pertama yaitu preparasi bahan. Selanjutnya, bahan di-charging ke dalam electric arc furnace dengan perbandingan besi spons dan scrap yaitu 80:20, dan ditambahkan juga batu kapur sebagai flux, membuat slag dan mengikat unsur-unsur pengotor seperti SiO2, MnO, sulfur, dan fosfor. Proses peleburan dalam EAF dilakukan pada suhu kurang lebih 1500 derajat Celcius. Pada EAF terjadi proses refining bertujuan untuk mengikat atau menghilangkan unsur-unsur pengotor yang tidak diinginkan dan mencapai kadar karbon sesuai target. Pada tahap refining, kandungan karbon dalam baja diturunkan dengan melakukan injeksi oksigen. Pengotor-pengotor seperti silikon, fosfor, aluminium, mangan, dan kalsium akan membentuk oksida-oksida logam dan berada pada slag. Slag yang terkumpul di bagian tungku peleburan kemudian dialirkan ke tempat penampungan yang berada di bawah tungku. Setelah itu, baja cair dituangkan ke dalam ladle yang telah dipanaskan terlebih dahulu. Selanjutnya, di dalam ladle furnace, baja cair mengalami proses pemurnian dan penambahan unsur paduan agar sesuai dengan grade baja yang diinginkan. Baja cair ditambahkan beberapa unsur paduan seperti FeMn, Al grafit, FeCr, slag sintetik, dan FeP untuk mencapai komposisi baja yang diinginkan. Untuk membuat baja menjadi cairan homogen dilakukan dengan menggunakan gas argon yang ditiup melalui bagian bawah tungku. Untuk jenis baja tertentu yang memiliki kandungan gas rendah seperti gas hidrogen dan nitrogen, dan baja karbon ultra rendah itu harus melewati alat RH vacuum degasser. RH degasser adalah sistem pemurnian sekunder yang menghilangkan gas terlarut seperti hidrogen yang ada dalam baja cair dengan meniupkan gas argon. Hal ini untuk memungkinkan produksi baja bermutu tinggi. Selanjutnya yaitu proses continuous casting. Tundis akan dipanaskan terlebih dahulu sampai temperatur kurang lebih 1500 derajat Celcius. Ladle berisi baja cair akan diputar 180 derajat oleh ladle turret dari posisi load atau unload ke posisi casting. Bersama dengan itu, preheated tundis akan dipindahkan dari preheat station ke posisi casting, nantinya tepat di bawah ladle. Setelah semuanya siap, slide gate dibuka dan baja cair akan mengalir dari ladle ke tundis. Setelah baja cair di tundis mencapai level ketinggian tertentu, slide gate atau stopper tundis dibuka. Hal ini akan menyebabkan baja cair mengalir ke mold. Selama proses casting, baja cair akan ditaburi dengan casting powder yang berguna untuk pelumasan mold, pelindung baja, dan menangkap inklusi. Pada saat baja cair di ladle sudah habis dan tinggal slag, maka slide gate ditutup. Arm turret akan mengangkat ladle, throttle akan dilepas, dan setelah itu ladle diputar 180 derajat pada posisi load atau unload. Pada proses sequence casting, sebelum baja cair di ladle habis, harus ditempatkan ladle baru berisi baja cair penuh di arm turret pada posisi load atau unload. Strain panas akan dipotong sesuai dengan ukuran tertentu dengan menggunakan torch cutting machine dan akan dikirimkan ke ujung akhir dari roller table. Setelah itu, slab bisa dipindahkan ke area cooling bed dengan menggunakan crane. Proses pendinginan dilakukan selama kurang lebih 30 jam.
Slab yang sudah dingin selanjutnya akan dicek kualitasnya, ada tidaknya defek pada slab. Selanjutnya yaitu slab yang sudah dingin tadi dimasukkan ke dalam continuous reheating furnace dengan temperatur kurang lebih 1250 derajat Celcius dan berfungsi untuk memanaskan slab baja sehingga mudah dibentuk. Selanjutnya, slab yang telah dipanaskan akan masuk ke alat sizing press, di mana slab akan direduksi lebarnya hingga 350 mm maksimum. Selanjutnya, slab akan masuk dalam alat roughing mill, di mana slab akan direduksi tebalnya hingga slab memiliki ketebalan kurang lebih 30 mm. Mereduksi secara bertahap pada mesin tersebut setiap pas ganjil, seperti 3, 5, 7, dan 9. Setelah itu, slab akan masuk ke dalam alat finishing mill, di mana slab akan direduksi ketebalannya dengan 6 mesin sekaligus. Mengurangi ketebalan dengan target reduksi slab menjadi satu strip output dengan ukuran 1,4 sampai 2,5 mm. Kecepatan pada finishing mill 21 meter per second dengan temperatur rolling 790 sampai 910 derajat Celcius. Selanjutnya, strip panas dari finishing mill akan memasuki laminar cooler, di mana proses pendinginan baja strip terjadi dengan menyemprotkan air langsung ke permukaan strip setelah proses finishing dengan target suhu baja strip 570 sampai 650 derajat Celcius. Yang terakhir, baja strip akan melewati alat down coiler, di mana terjadi proses penggulungan strip untuk menjadi gulungan baja panas atau hot rolled coil. Selanjutnya adalah slag. Steel slag adalah limbah dari pembuatan baja dengan komposisi berbagai bahan kimia dan mineral yang berupa materi limbah padat, hasil bahan buangan dari proses peleburan besi dan baja. Di Indonesia sendiri, 150 ton slag dihasilkan setiap harinya oleh industri baja PT Krakatau Steel di Cilegon, Banten. Limbah slag baja yang biasanya dihasilkan oleh industri baja Indonesia masih berbentuk bongkahan sehingga masih diperlukan tahapan lain sebelum diolah menjadi produk lain yang aman digunakan dan bernilai ekonomis. Berikut komposisi kimia dari steel slag dengan peleburan electric arc furnace. Ada FeO dengan komposisi 44,21%, SiO2 dengan komposisi 23,02%, CaO dengan komposisi 21,26%, Al2O3 dengan komposisi 5,79%, MgO dengan komposisi 3,06%, MnO dengan komposisi 1,48%, dan P2O5 dengan komposisi 0,18%. Steel slag bersifat basa, dengan pH larutan berkisar antara 8 hingga 10. Namun, pH larutan dari steel slag dapat melebihi pH 11 yang dapat bersifat korosif terhadap aluminium atau pipa baja galvanis yang bersentuhan langsung dengan slag. Memiliki kapasitas panas yang tinggi, steel slag dapat menahan panas jauh lebih lama daripada agregat alami konvensional. Karakteristik retensi panas agregat steel slag dapat menguntungkan dalam pekerjaan perbaikan aspal campuran panas dalam cuaca dingin. Apabila slag terbelah karena proses pemecahan, maka kekerasan tidak hilang sampai butir terkecil sekalipun, karena agregat slag mempunyai kekerasan yang tinggi serta sifat tidak poros yang menyebabkan agregat slag baik untuk bahan pengeras jalan. Berikut adalah physical properties dari steel slag. Yang pertama, specific gravity 3,2 sampai 3,6, lalu unit weight 1600 sampai 1920 kg per meter kubik atau 100 sampai 120 pound per feet kubik. Absorption kurang dari 3%. Selanjutnya adalah byproduct dari steel slag. Steel slag yang dihasilkan oleh electric arc furnace di PT Krakatau Steel telah menjadi masalah lingkungan yang serius. Namun, terdapat beberapa keuntungan penggunaan steel slag, diantaranya tahan terhadap tekanan. Oleh karena itu, steel slag baik sebagai campuran perkerasan jalan maupun lapis pondasi. Mempunyai daya adhesi yang tinggi terhadap aspal karena agregat slag mempunyai permukaan yang kasar, sehingga kekesatannya lebih tinggi daripada agregat standar. Lalu tahan terhadap pelapukan, dan karena telah mengalami pemanasan yang tinggi, steel slag dapat digunakan untuk berbagai macam konstruksi perkerasan jalan. Selanjutnya refraktori. Refraktori termasuk keramik dan paduan tertentu yang digunakan sebagai isolator panas dalam tungku. Jenis refraktori yang digunakan pada proses peleburan baja yaitu magnesite. Refraktori magnesit oleh American Society for Testing and Materials atau STM sebagai
lead burn magnesite yang sebagian besar mengandung magnesium oksida atau MgO. Magnesit termasuk salah satu refraktori yang bersifat basa. Digunakannya refraktori basa karena slug yang dihasilkan pada peleburan baja bersifat basa, sehingga mencegah terjadinya reaksi kimia antara refraktori dengan slag. Keuntungan refraktori magnesit adalah memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap slag dengan komposisi yang kaya akan kapur dan besi. Hal ini sangat penting pada proses pembuatan baja. Selanjutnya itu ada karakteristik refraktori magnesit. Yang pertama, refraktori magnesit mengandung setidaknya 85% magnesium oksida atau MgO dan salah satu refraktori basa yang paling banyak digunakan pada industri baja. Yang kedua yaitu ada thermal conductivity. Sifat ini sangat baik pada temperatur 300 derajat Celcius, tetapi menurun konduktivitas thermalnya dengan meningkatnya temperatur. Selanjutnya itu ada electrical conductivity, bernilai rendah pada temperatur kamar tetapi tinggi pada 1500 derajat Celcius yang dapat membantu dalam membuat sambungan listrik di hard furnace. Selanjutnya itu ada thermal expansion, Briggs menunjukkan ekspansi thermal yang tinggi dengan nilai 1,2 sampai 1,4 saat dipanaskan hingga temperatur 1000 derajat Celcius. Berikut properties refractory dead burn magnesite. Yang pertama, apparent porosity persen maksimal 20, apparent density gram per cc 3,52 sampai 3,56, bulk density gram per cc 2,83 sampai 2,86, RUL minimal 1600, spalling resistance cycle 30, PLC persen bernilai 1, CCS 55 MPa. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari studi kasus industri baja PT Krakatau Steel sebagai berikut. Bahan utama yang digunakan pada PT Krakatau Steel pada proses pembuatan hot roll coil adalah besi spons, scrap baja, serta batu kapur. PT Krakatau Steel pada proses pembentukan baja hot roll coil digunakan peleburan di electric arc furnace dan refining di ladle. Setelah itu membuat slab dengan continuous casting machine. Lalu dilakukan proses hot rolling dari slab menjadi hot roll coil. Proses produksi ini menghasilkan steel slag yang bersifat basa dan byproduct dari steel slag yang dapat digunakan untuk konstruksi pengerasan jalan. PT Krakatau Steel menggunakan refraktori basa karena slag yang dihasilkan bersifat basa. Refraktori yang digunakan yaitu refraktori magnesit. Keuntungan dari refraktori magnesit adalah memiliki ketahanan yang sangat tinggi terhadap slag dengan komposisi yang kaya akan kapur dan besi. Hal ini sangat penting pada proses pembuatan baja. Berikut referensi yang kami gunakan. Sekian hal yang dapat kami sampaikan tentang studi kasus slag dan refraktori pada PT Krakatau Steel. Kami ucapkan terima kasih banyak atas atensinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.